di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan presentasi seminar proposal kualitatif. Salam serta salam terlupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita dapat mengalami kehidupan yang terang benderang ini. Baik, pada seminar proposal kualitatif ini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NIM 0605 122 120 Nah, pada seminar proposal kualitatif ini saya akan mempresentasikan dengan judul analisis dampak OSIS dalam perkembangan sertifikasi peserta didik SMA Bina Marga 2 Palembang. Langsung saja saya masuk kepada latar belakang dari seminar proposal ini. Di sini saya menjabarkan beberapa latar belakang yang mungkin dapat teman-teman baca dan juga akan saya paparkan sedikit. Jadi latar belakangnya adalah pendidikan berusaha untuk memperseimbangkan atau meningkatkan potensi peserta didik melalui berbagai cara. Nah, dalam perkembangan potensi ini ialah individu tersebut diberi bekal sehingga mereka mampu untuk berbagai kemampuan untuk pengembangan konsep, prinsip-prinsip, kemudian aktivitas dan tanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Saya juga mengambil beberapa aturan normatif, di mana yang pertama itu saya mengambil aturan normatif mengenai undang-undang Sisdiknas pada pasal 2 bab 3, tetapi di dalam latar belakang ini saya mencantumkan undang-undang yang lebih spesifik kepada latar belakang yang mau saya ambil, yaitu pada Permendikbud nomor 52 tahun 2014 pasal 2 yang menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, setelah saya menjabarkan aturan normatif, maka saya akan sedikit menjelaskan mengenai OSIS, di mana pada judul saya juga saya jelaskan bahwa saya ingin mengetahui dampak OSIS dalam perkembangan sertifikasi, sehingga OSIS di sini berupaya untuk berkembang menjadi forum yang menekankan pada implementasi berkualitas tinggi, memberikan peserta didik pelatihan berbagai dalam pengorganisasian, kemudian dalam hal pelaksanaan kegiatan sekolah yang isinya itu adalah dengan cara berkelompok, kemudian untuk membangun dan membuat peserta didik itu bertanggung jawab di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, peserta didik yang menjadi anggota OSIS itu diberi tekanan sehingga mereka dalam tekanan itu menjadi ingin berkembang. Nah, yang untuk memiliki nilai akademik yang selalu bertahan atau lebih meningkat, dan peserta didik yang mengikuti OSIS juga banyak lulus perguruan tinggi tahun 2024. Pada paragraf saya ini saya menjelaskan saya telah melakukan studi pendahuluan pada tanggal 28 Agustus. Lanjut, sehingga dari latar belakang yang sudah saya ceritakan sebelumnya, saya mendapat rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana rumusan masalah saya adalah bagaimana dampak OSIS dalam perkembangan sertifikasi peserta didik SMA Bina Marga 2 Palembang. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui dampak OSIS dalam perkembangan sertifikasi peserta didik SMA Bina Marga 2 Palembang. Nah, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah saya jelaskan dan sudah saya rancang sebelumnya, maka tinjauan pustaka ini saya terdapat beberapa pembahasan seperti pembahasan mengenai OSIS atau organisasi siswa intersekolah dan juga pembahasan mengenai self-efficacy. Nah, untuk organisasi siswa intersekolah ini saya mengambil salah satunya, saya mengambil pendapat dari Mamat Supriyatna pada tahun 2024 yang menjelaskan bahwa OSIS tergolong dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berarti menjadi pengurus OSIS dapat menjadi sarana untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam berorganisasi, bersosialisasi, kepemimpinan, dan bahkan dalam hal public relationship atau hubungan masyarakat. Selain itu, saya juga menjelaskan mengenai
dalam tinjauan pustaka ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan dalam PowerPoint ini, tapi dalam tinjauan pustaka ini saya menjelaskan beberapa mengenai pengertian OSIS, mengenai tujuan OSIS, mengenai fungsi OSIS, dan mengenai kegiatan-kegiatan apa yang dapat menimbulkan sertifikasi di dalam OSIS. Begitu pula dengan sertifikasi, di mana saya juga menjelaskan pengertian sertifikasi, dimensi sertifikasi, kemudian proses sertifikasi yang menyebabkan yang bagaimana sertifikasi itu berfungsi dan berfungsi atas dampak dari OSIS. Lanjut, nah berdasarkan dari tinjauan pustaka yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kerangka berpikir dari semua teori yang sudah saya jabarkan sebelumnya atau di bab sebelumnya. Maka kerangka berpikir itu, permasalahan yang pertama adalah adanya dampak OSIS dalam meningkatnya sertifikasi itu sendiri. Sehingga dari masalah yang ingin saya ambil itu saya menggunakan gabungan atau elaborasi teori dari kedua variabel tersebut, di mana variabel untuk sertifikasinya saya menggunakan dimensi sertifikasi yaitu level, strength, dan generality. Dan untuk OSIS-nya saya menggunakan fungsi OSIS, di mana fungsi OSIS ini itu yang pertama pengembangan diri dalam keterampilan, wawasan dan prestasi, kemudian melatih kreativitas dan kepribadian bernegara, dan terakhir mengembangkan karakter dan pengalaman kerjasama, demokrasi dan toleransi. Sehingga dari semua teori yang saya ambil, saya ingin mewujudkan adanya peningkatan sertifikasi sendiri dalam kegiatan OSIS. Dan yang terakhir adalah metodologi penelitian yang saya ambil dalam proposal ini, di mana yang pertama itu pendekatan saya menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif kualitatif. Kemudian variabel penelitian itu adalah variabel tunggal, di mana variabel tunggalnya adalah dampak OSIS dalam perkembangan sertifikasi peserta didik SMA Junior Jawa Palembang. Yang ketiga itu situasi sosial. Situasi sosialnya adalah SMA Junior Jawa Palembang yang beralamat di Jalan Binawarga nomor 525, Kecamatan Jatiluhur, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan untuk aktor atau pelakunya itu peserta didik kelas 12 yang mengikuti OSIS di SMA Binawarga Jawa Palembang. Dan sampel penelitiannya adalah saya menggunakan proses sampling dengan menetapkan beberapa kriteria seperti peserta didik yang mengikuti OSIS dan anggota OSIS yang telah menjabat sebagai DP OSIS. Dan teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka berdasarkan pemaparan metode penelitian yang saya sampaikan tadi, maka itu adalah akhir dari presentasi seminar proposal yang telah saya lakukan. Sebelum saya menutup, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya tentang hasil laporan atau hasil proposal yang telah saya buat? Ya, silakan. Dari proposal penelitian yang disampaikan, ini saya ingin bertanya, dari apa yang menjadi referensi dari penelitian sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi novelty atau kebaharuan dalam penelitian yang saya lakukan. Di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya kualitatif adalah sebuah proposal atau sebuah penelitian yang kita lakukan berdasarkan keunikan atau hal yang baru yang muncul atas keresahan yang terjadi di lapangan. Sehingga berdasarkan studi pendahuluan, berdasarkan penelitian relevan sebelumnya, maka yang menjadi novelty atau kebaruan dalam penelitian saya adalah kebanyakan dari peneliti sebelumnya hanya menjelaskan bahwasanya sertifikasi ini untuk meningkatkan hasil belajar, untuk meningkatkan motivasi dan lain sebagainya. Sehingga saya ingin melihat apakah memang sertifikasi ini hanya berlaku pada beberapa siswa saja atau memang seluruh siswa itu memiliki sertifikasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya juga? Baik, sepertinya cukup.